Saya ikut korban kebiadaban mereka. Mereka menjanjikan tiket VVIP masuk surga ke saya. Waduh. Tapi yang saya alami seperti neraka. Saya dinikahi Habib yang pertama dengan mas kawin Rp50.000. Oh, mantap. Mereka terbuang dari mulai masih dalam perut karena mereka terakhir sebagai perempuan. Habib, mereka menganggap kalau perempuan tidak bisa menjadi penerus marga mereka. Sedari dalam perut anak saya terbuang, dia sudah berkuar-kuar dengan gagahnya. Kalau ini lahir perempuan, saya tinggal. Seperti itu kejahatan Habib itu, ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik semua. Kita manusia pribumi, kita berharga, kita lebih mulia dari mereka. Yang akan saya tanyakan, Abah Yai, berdosakah saya kalau saya sudah tidak meyakini mereka sebagai keturunan Nabi? Itu. Yang kedua, keadilan yang seperti apa yang akan anak saya dapatkan, sedangkan mereka besar dari keringat dan air mata saya. Di mana hati nurani mereka? Saya sibuk merawat anak-anaknya yang kecil. Dia sibuk juga membahagiakan wanita lain. Bangsa tidak. Bajingan. Mereka seperti binatang, menganggap kita ini wanita pribumi itu sebagai pelampiasan seks saja. Mereka otak mereka itu tidak jauh dari selangkangan. Subhanallah. Saya berani mengatakan ini, saya tidak 1 bulan 2 bulan hidup dengan mereka. Saya menjadi istri Habib 8 tahun. Ya Allah Gusti. Ya Hidup Allah. saya sia-sia selama 8 tahun. Saya selalu dirasiskan. Masya Allah. Saya harus dituntut mencari nafkah sendiri, menghidupi saya dan anak-anak saya. Berdosakah saya, Yai, kalau saya sudah tidak mempercayai mereka sebagai durian Nabi? Begitu saja. Terus satu lagi, keadilannya bagaimana yang akan anak saya dapatkan, sedangkan mereka besar dari keringat dan air mata saya. Begitu saja. Terima kasih untuk semuanya. Saya mengedukasi lagi kepada perempuan-perempuan cantik yang ada di sini, juga ibu-ibu yang masih single, untuk tidak ginir, tahu ya ginir ya, untuk tidak tertarik, untuk tidak mau dinikahi secara siri atau apapun oleh Habib. Setuju? Ora-ora. Wanita Indonesia layak bahagia, layak dicintai, layak dihargai. Kita jangan takut menolak. Saya ikut korban kebiadaban mereka. Mereka menjanjikan tiket VVIP masuk surga ke saya. Waduh. Tapi yang saya alami seperti neraka. Ibu belum pernah makan nasi aking, bukan? Saya sudah pernah selama hidup dengan mereka. Begitu. Pilihlah laki-laki pribumi. Mereka lebih mulia, lebih berharga, lebih layak untuk kalian cintai, hormati, dan untuk kalian mengabdi kepada mereka. Jenengan wau matur nikahe kali Mas Habib nikah siri. Pertanyaane angsal mas kawin boten, mas kawin nopo sepinten niku pindah. Kaping kali berapa tahun jenengan kali Habib niku? Terus bagaimana keseharian Habib kali jenengan, Mbah? Matur nuwun niku mawon nyuwun dipun jawab, Mbah nggih. Terima kasih. Nuwun, assalamualaikum. Nggih, terima kasih Bapak yang dari Brebes. Mohon Mbak Husnul mau dijawab monggo, nggak dijawab monggo, akan jenengan monggo. Saya jawab pakai bahasa Indonesia saja ya. Nggih, monggo monggo. Biar semua tahu, saya dinikahi Habib yang pertama dengan mas kawin Rp50.000. Oh, mantap. Dan diminta lagi untuk membeli rokok. Kebangetan. Subhanallah. Luar biasa, nggih. Nggih. Sebegitu tidak berharganya kita. 50.000 niku Mbak nggo beli rokok. Nggih. Alhamdulillah. Diminta lagi, nggih.
saya ketemu jujur nggih Ibu. Dengan Habib yang kedua, 3 tahun yang lalu saya dinikahi dengan mahar 200.000, tapi untuk membayar kiai yang datang ke pernikahan. Luar biasa sekali. Mau yang ketiga, Mbak? Tidak, saya sudah antipati sama Habib. Tobat. Nggih. Tobat. Oke. Keseharian mereka, saya selama 8 tahun dengan Habib yang pertama saya tidak dididik agama sama sekali. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak ngaji. Nun sewu Mbak Husnul niki. Nggih. Pertanyaan kula jenengan matur ngaten niku bisa dipertanggungjawabkan. Saya cuma menceritakan apa yang saya alami. Nggih matur Nggih. nuwun. Berarti Nggih. boten pernah dididik salat. Tidak pernah, bahkan saya pernah dilarang sholat. Oh ya Allah Gusti. Habib yang menikahi saya ini mengatakan tidak akan pernah diterima sholatnya kamu karena saya tidak pernah menyuruh kamu sholat gitu. Oke. Mereka dengan enaknya kalau pagi bulan puasa tuh gini, ngerokok kebul gitu. Kalau pagi bulan puasa, mereka dengan santainya tidak mencerminkan akhlak Rasul sama sekali gitu. Berarti mboten puasa, Mbak. Boten. Habib niku. Boten. Saya 8 tahun dengan Habib tidak pernah merasakan indahnya sahur bersama dan buka bersama begitu. Luar biasa. Subhanallah niku sing jere cucune Nabi nimbangi ngakune. Saya juga dengan pernikahan Habib yang kedua, saya pernah terdampar di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya pulang ke sini atas belas kasihan orang Nusa Tenggara Timur. Laknat nggak? Laknat. Gitu. Lebih dari laknat. Sedangkan kiai yang menjodohkan saya itu tidak pernah menanyakan bagaimana mental saya, bagaimana kejiwaan saya setelah pulang dari Flores dengan anak kecil yang saya bawa sakit. Dengan perjalanan laut 3 hari dan perjalanan darat sehari, tidak ada yang pernah menanyakan kejiwaan saya seperti apa. Saya enggak seperti ini. Awal saya pulang, awal saya dibuang di Flores, saya nggak seperti ini, penampilan saya nggak seperti ini. Saya sangat ketakutan, saya malu, jauh dari kata percaya diri. Saya kehilangan rasa untuk mencintai diri saya sendiri. Harta yang ditinggalkan untuk Mbak Husnul itu senilai apa dan berbentuk apa, Mbak? Mereka cuma meninggalkan 2 putri yang tanpa dinafkahi. Ya, begitu. Begitu. Mungkin mau ada yang lainnya. Mantap ya Habib ya Mbak Husnul ya. Bikin saya. Aku daftar yang ketiga Mbak jadi Habib nih. Nek ngerti kaya niku Mbak Rin kali kula mawon. Insya Allah. Oke Mbak Husnul, terima kasih ya atas jawaban dan ini apa testimoninya atau cerita kehidupannya, bagaimana beliau 2 kali punya suami seorang yang mengaku keturunan Rasulullah tapi ternyata keturunan yang palsu. Yang asli ada nggak? Ada, yang asli ada. Kita harus bisa membedakan mana yang keturunan asli, mana yang kita keturunan palsu.